Halo, perkenalkan nama saya Mei Trinity Bire dengan NIM 21060800068 dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membawakan materi atau menjelaskan mengenai perspektif Kristen mengenai kasus-kasus ekologi. Di sini saya mengambil 3 poin penting yang menjadi titik acuan saya dalam menjelaskan materi ini. Yang pertama adalah ekologi. Dalam poin ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekologi secara garis besar. Yang kedua adalah kasus-kasus ekologi. Dalam poin ini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi di sekitar lingkungan saya berdasarkan studi lapangan yang saya lakukan. Yang ketiga adalah pandangan teologi mengenai kasus-kasus ekologi ini. Poin yang pertama adalah ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan logos. Oikos berarti habitat atau tempat tinggal, sedangkan logos berarti pengetahuan atau ilmu. Secara umum, ekologi dapat diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya atau ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Poin yang kedua adalah kasus-kasus ekologi. Kasus ekologi yang saya ambil berdasarkan studi lapangan yang telah saya lakukan, yaitu tempat pembuangan sampah yang kotor hingga menimbulkan aroma tak sedap sehingga mengganggu warga. Dalam hal ini, tempat sampah ini masuk dalam permasalahan sampah yang menumpuk. Tempat saya melakukan studi lapangan ini adalah di Kelurahan Air Mata, Kecamatan Alak, Nusa Tenggara Timur, dan waktu pengamatan yang saya lakukan pada Kamis 7 April 2022 pukul 15.30 hingga 16.00. Berikut adalah beberapa gambar yang saya ambil waktu saya melakukan studi lapangan tersebut. Dalam 2 gambar tersebut memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa itu adalah tempat pembuangan sampah yang telah menumpuk. Permasalahan sampah yang menumpuk ini dikarenakan semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk sehingga membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak. Sampah yang ada pada tempat pembuangan sampah yang saya amati ini biasanya berasal dari sampah rumah tangga. Semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat menjadikan tempat sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air dan udara, serta menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Berdasarkan hasil pengamatan, tempat sampah di Kelurahan Air Mata ini berada tepat di pinggir jalan raya umum dan berada dekat dengan pemukiman warga, sehingga seringkali sampah ini mengeluarkan aroma tak sedap dan mengganggu warga ataupun pengendara yang lewat di jalan raya tersebut. Poin yang ketiga adalah pandangan teologi mengenai kasus-kasus ekologi. Menurut agama Kristen, terjadinya alam dan manusia merupakan konsep yang saling bergantung satu sama lain, di mana alam menciptakan alam semesta lalu kemudian yang terakhir alam menciptakan manusia dalam hari terakhir penciptaannya. Makna penting dari penciptaan ini ialah bahwa alam semesta ini diciptakan untuk manusia sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas untuk menjaga dan memelihara alam semesta yang telah diciptakan Allah. Yesus sendiri memperlihatkan hubungan manusia dengan alam yang sangat dekat dan sangat terikat. Yesus juga mengajarkan agar manusia selalu bersikap baik terhadap semua ciptaan Allah. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus mengasihi serta memiliki cinta kasih terhadap semua ciptaan Allah termasuk alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Menurut teologi Kristen, masalah ekologi diakibatkan oleh ketidakseimbangan dalam hati manusia, yaitu keserakahan yang menganggap dunia di luarnya menjadi objek yang dapat dieksploitasi, dan jika kerusakan ekologi ini ingin dihentikan, maka manusia harus melakukan pertobatan dan pembaharuan hati dan tidak dikuasai oleh keserakahan. Allah menganugerahkan manusia akal budi agar dapat membuat manusia berpikir mengenai pentingnya menjaga bumi untuk kelangsungan kehidupan manusia.
Kesimpulan yang saya ambil adalah Allah ingin kita hidup berdampingan dengan alam, melestarikan alam, serta menjaga ekosistem alam. Memang banyak manusia yang menyepelekan hal ini karena menganggap bahwa seluruh ciptaan Tuhan harus dinikmati. Ya, itu memang benar. Kita dapat menikmati ciptaan Tuhan. Namun, tentunya ciptaan Tuhan harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang perspektif Kristen mengenai kasus-kasus ekologi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.